bersatu sebentar. Mari naikkan doa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu datang dengan penuh kerinduan Tuhan. Kami mau berikan hati kami, kami mau berikan hidup kami hanya untuk-Mu saja ya Tuhan. Bagi yang sudah selesai berdoa, saya undang Bapak Ibu untuk menaikkan pujian ini. Kita
Tuhan, tolong pimpin Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah Engkau saja yang beracara, biarlah Engkau saja yang berkata di atas setiap pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang belum hadir. Tuhan tolong pimpin mereka dalam perjalanan, tibakan di gereja dengan selamat tanpa kerusakan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam Tuhan Yesus kami siap beribadah. Haleluya, amin. Bapak Ibu boleh kasih salam ke teman di sampingnya. Kita mau angkat pujian kasih Allah atau berkesudahan pada hidup kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, pada segala.
perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhan ku maha besar, Tuhan ku
seperti-Mu Tuhan. Kami mau mengiring-Mu seumur hidup kami ya Bapa. Bagaikan bejana
kami ingin dibentuk seperti apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Kami ingin selalu berjalan bersamamu. Kami ingin selalu dituntun oleh-Mu. Biar kasih-Mu, kuasa-Mu berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kami, karena kami memang adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat saat ini. Kalau kami bisa bersama-sama berkumpul di sini, bersekutu denganmu. Waktunya, saatnya bagimu untuk menasihati kami. Waktunya dan saatnya Engkau memberikan firman-Mu yang kudus kepada kami. Karena firman-Mu itu yang akan menerangi perjalanan hidup kami. Firman-Mu itu yang akan menuntun setiap langkah-langkah kami, supaya apa yang kami lakukan di dalam kehidupan ini semuanya untuk memuliakan nama. Berfirmanlah buat kami ya Bapa. Berfirmanlah bagi kami. Ya Allah Roh Kudus, berkuasalah sepenuhnya atas ruangan ini. Berkuasalah sepenuhnya atas seluruh hati dan pikiran kami. Berkati hamba-Mu. Berikan hikmat-Mu buat hamba-Mu, supaya apa yang disampaikan di pagi ini semuanya adalah kebenaran dan isi hati Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita yang percaya boleh katakan amin. Shalom, silakan duduk. Selamat pagi. Ya, terima kasih buat teh manisnya. Saya kurang bakminya, rotinya. Oh, Ibu Lumin nanggung. Tapi Habis ini ya. Saudara, nggak terasa ya kayaknya waktu cepat berlalu ya. Perasaan baru kemarin kita masuk tahun 2025. Sekarang udah di minggu keberapa? Keempat ya, bulan November ya. Tinggal selangkah lagi masuk bulan Desember. Bulan Desember orang selalu identikan sebagai bulan kelahiran Yesus Kristus. Orang juga selalu bilang bulan Desember itu bulan penghantar. Bulan penghantar apa? Buat masuk ke tahun yang baru. Jadi kita udah mau balik lagi ke tahun baru 2026. Karena kita berada di ujung bulan November tahun 2026, saya berpikir ini udah masuk dalam suasana Natal. Ada baiknya kalau saya berkhotbah nggak jauh-jauh dari Natal. Cuma kali ini saya berkhotbah bukan dengan fokus utama Yesus Kristus. Bukannya Yesus Kristus nomor 2, bukan. Tapi bercerita tentang apa yang ada kejadian dalam Yesus, peristiwa Natal Yesus Kristus itu sendiri. Saya berpikir begini, setiap manusia pasti akan mencari sesuatu yang terbaik buat dirinya. Benar nggak? Benar ya. Kalau di sini ada yang jomblo-jomblo, kira-kira mau cari pacar sembarangan atau yang terbaik? Yang terbaik pasti. Kalau sembarangan tinggal keluar di preman sono, ya boleh juga gitu. Nggak mungkin kan? Pasti kita cari yang terbaik buat diri kita. Sama seperti Allah Bapa. Saya berpikir, waktu Allah ingin memberikan Yesus kepada dunia ini, pasti Allah mencari orang-orangnya yang terbaik menurut Allah Bapa, yang berkenan kepada Allah Bapa, supaya orang-orang yang dipilihnya itu bisa mengantarkan Yesus ke dalam dunia ini. Benar nggak seperti itu? Yang saya maksudkan adalah orang-orang yang ada di sekitar waktu kelahiran Yesus. Yang saya mau bahas hari ini adalah tentang 3 pribadi yang ada waktu Yesus lahir. Pertama, Yusuf. Kedua, Maria. Ketiga, para gembala. Saya berpikir begini, nggak mungkin Bapak pilih orang sembarangan. Pasti Bapak udah menilai satu-satu masing-masing pribadi yang untuk menghantar putranya ke dalam dunia. Pasti ada sesuatu yang spesial pada diri Yusuf. Pasti ada sesuatu yang spesial pada diri Maria. Pasti ada sesuatu maksud bagi Tuhan. Kenapa Tuhan pilih para gembala? Untuk itu kita akan coba lihat.
kita bisa belajar dari 3 pribadi ini untuk kehidupan kita. Kita lihat dulu tentang Yusuf. Semua udah pasti tahu Yusuf? Yusuf itu siapa? Hah? Jangan bilang tukang bakso sebelah. Yusuf itu tunangan Maria. Sebagai nats pembimbingnya, saya akan bacakan tentang Yusuf, terambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 19. Matius 1 ayat 18-19 di sini menceritakan tentang Yusuf. Satu orang tolong bacain buat saya. Matius 1 ayat 18 sampai 19. Wilayah bisa ada? Ada wilayah. Oh, kalau nggak ada mic-nya ya, saya yang bacakan, nggak apa-apa. Matius 1 ayat 18 sampai 19. Ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama baik istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Di sini tadi di ayat 18 dikatakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya, nyanya itu huruf besar. Maksudnya ibunya Yesus, ibunya Yesus. Jadi Maria itu sendiri. Saudara, waktu nats firman ini ditulis, kira-kira situasinya seperti apa? Kalau menurut pemikiran saudara, Yusuf, saya katakan, kenapa Yusuf dipilih Allah? Itu adalah Yusuf pribadi yang berkarakter baik dan benar. Salah satu alasan Allah memilih Yusuf adalah karena Yusuf itu pria pribadi yang berkarakter baik dan benar. Kita akan lihat dari 2 ayat ini. Kalau menurut saudara-saudara, waktu ayat ini ditulis, keadaan mereka itu seperti apa? Antara Yusuf dan Maria. Kalau saya renungkan, 2 ayat ini lagi bercerita, difokuskan itu tentang Yusuf. Saya bayangkan waktu ayat ini ditulis, itu mungkin ya Maria baru bercerita kepada Yusuf tentang keadaan dirinya. Maria baru bilang, Yusuf, aku ini sedang mengandung. Mengandung siapa? Bayi Yesus Kristus, karena Roh Kudus. Ini bayangan saya, karena sebelum ayat ini itu nggak ada tulisan apa-apa. 2 ayat pertama ini begitu difokusin keadaan mereka berdua, karena waktu di 2 ayat ini dijelasin kalau mereka ini bertunangan. Kalau tunangan kita kan tahu, belum suami istri, mungkin baru tukar cincin gitu ya, baru bertunangan gitu, udah diresmiin mau kawin. Maria mungkin ngomong sama Yusuf pada saat itu, baru habis ngomong, aku sekarang sedang isi, lagi mengandung. Mengandung siapa? Mengandung Yesus Kristus. Dari Roh Kudus, Allah menitipkan anaknya buat saya. Saudara, bayangin kehidupan kita sebagai manusia sehari-hari. Kalau saudara lagi pacaran, di sini siapa yang pacaran? Siapa namanya? Reno sama Lisna. Reno sama Lisna. Udah tunangan belum? Oh belum, masih pacaran. Tahu-tahunya si Lisna pulang gereja, Rena lagi mengandung. Mengandung siapa? Roh Kudus bilang.
bayi Allah, putra Allah. Kira-kira Renal gimana? Kita putus. Oh enggak, ini kemungkinan yang Renal bilang gimana? Reaksinya lah. Waduh. Kenapa bilangnya waduh? Kan belum dengar. Iya. Reaksinya bingung. Ini Roh Kudus yang bilang sama saya, aku mengandung dari Roh Kudus. Malaikat barusan bilang sama saya. Itu Renal masih waduh gitu. Kalau saya, mungkin saya bilang, Roh Kudus, anak mana itu? Pasti saya tanya, bisa terima nggak? Enggak, jujur ngomong, bisa terima nggak? Nggak bisa. Di sini ada lelaki yang bisa terima seperti itu? Hah? Kalau tunangan kita, pacar kita datang laporan, hamil, kata malaikat, tapi ini anak Tuhan, bisa terima nggak? Sekalipun itu anak Allah loh, dikatakan, lu ngada-ngada, cari alasan aja. Pasti begitu nggak? Pasti. Mungkin nggak kita marah? Mungkin kan? Apalagi orang yang enteng tangan KDRT, mungkin udah tepak-lepok lu ngomong seenaknya lu, cari alasan seenaknya, tepak-lepok, bener nggak? Tapi lihat kata-kata ini, bener kata-kata ini, dijelasin di ayat 2. Tetapi Yusuf itu orang yang tulus hati. Dia bermaksud diam-diam mau menceraikan Maria. Enggak ditulis soal ekspresinya Yusuf. Waktu Yusuf dengar Maria bicara begitu, enggak ditulis. Tapi Alkitab menekankan Yusuf itu orang yang tulus hati. Karena itu saya katakan Yusuf itu salah satu alasan Allah memilih Yusuf. Kata Yusuf itu tulus hati, orang yang berkarakter baik, berpribadi yang baik. Calon istrinya bicara begitu, nggak ada reaksi apa-apa. Tapi yang ada dalam hatinya, dia akan menceraikan secara diam-diam. Cuma orang yang berkarakter baik itu seperti itu. Waktu saya teliti tentang dikatakan Yusuf itu orang yang tulus hati. Tulus hati itu dalam bahasa aslinya susah amat ngomongnya. Nggak apa-apa, nyontek. Dikaios. Bahasa aslinya tulus hati itu dikaios, yang artinya orang yang benar di hadapan Allah, orang yang taat hukum-hukum Allah, orang yang pikiran dan tingkah lakunya selaras dengan Allah. Tulus hati. Saya merenungkan begini, kalau dikatakan Yusuf itu orang yang tulus hati, bukankah pribadi Allah sendiri adalah pribadi tulus hati? Benar nggak? Allah itu tulus hatinya? Hah? Allah itu tulus hatinya? Pasti tulus hati sama kita. Kalau Allah bilang Allah mengasihi kita, Allah itu mengasihinya dengan tulus hati. Waktu Allah berkata, aku akan memberikan Yesus bagi kamu, putraku bagi kamu, itu Allah katakan dengan tulus hati. Orang tulus hati nggak mungkin ada kepura-puraan, nggak mungkin ada bermuka dua. Ini kelebihannya si Yusuf. Kelebihan Yusuf bukan cuma tulus hati, tapi Yusuf juga adalah pribadi yang taat sama Allah. Kalau kita mau baca cerita, kita fokusin kepada si Yusuf, kita akan temukan Yusuf itu orang yang taat akan Allah. Waktu dikatakan Yusuf ingin menceraikan si Maria dengan diam-diam, kenapa dia nggak jadi ceraiin? Hah? Karena tulus. Kan bukan cuma karena tulus hati, tapi karena ketaatannya. Dia cemburu nggak sama Maria? Dia istilahnya berasa diselingkuhi nggak? Jujur ngomong, berasa diselingkuhi nggak sama Maria? Pasti, walaupun ini adalah bayi Yesus.
Tapi lihat, kenapa nggak jadi si Yusuf ceraiin Maria? Karena Allah sendiri berkata, waktu dia tidur, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf, bilang apa? Yusuf anak baik. Oh, anak. Katanya apa? Jangan. Kamu jangan ceraiin Maria. Kamu terima Maria sebagai istrimu. Ini salah satu bentuk konfirmasi dari Allah supaya Yusuf itu percaya apa kata Maria. Jujur ngomong, waktu saat pertama percaya nggak Yusuf kalau Maria mengandung bayi Yesus? Hah? Enggak. Kalau dia percaya juga dia bohong. Ya sama aja kayak pacar kita. Malaikat bilang bayi dari Yesus. Nggak gampang. Bagi laki-laki hal seperti itu nggak gampang. Menyangkut sebuah perselingkuhan itu menyangkut sebuah harga diri, pengkhianatan untuk lelaki. Saya nggak bisa bahas di sini. Paling bahas tentang laki-laki aja. Itu benar, bukan sesuatu hal yang mudah bagi seorang lelaki terima itu. Karena itu saya katakan Yusuf itu orang yang baik, berkarakter, pribadi yang baik, yang Allah suka. Yusuf nggak jadi ceraiin Maria karena Allah sendiri lewat malaikatnya kasih tahu, jangan diceraiin. Ini adalah rencanaku, tugasku yang kubebankan kepada Maria. Karena itu saya katakan Yusuf orang yang taat. Benar-benar dia taat sama Tuhan. Itu yang Tuhan pilih juga. Bukan cuman kejadian begini dia ngawinin si Maria. Coba waktu mereka sudah menikah, waktu itu keadaan lagi genting. Itu si raja siapa namanya? Raja Herodes. Raja Herodes kan perintahin dia punya prajurit. Semua anak yang umurnya 2 tahun ke bawah matiin, bunuh. Malaikat langsung datang ke mimpinya si Yusuf lagi. Malaikat itu bilang apa? Yusuf, kamu bawa istri kamu sama anak kamu pergi ke Mesir. Waktu selesai mimpi, masih tengah malam, Yusuf mendapatkan mimpi itu. Yusuf langsung bangun. Dia langsung bangun, dia bangunin istrinya, Maria bangun. Bawa bayi Yesus, kita pergi sekarang ke Mesir. Nggak tunggu besok atau lusa. Saat itu juga dia bawa keluarganya pergi ke Mesir. Ini adalah satu bentuk ketaatan yang begitu bernilai di mata Tuhan. Selain daripada satu ketaatan yang Tuhan lihat juga nilai plus dari si Yusuf. Plusnya apa? Yusuf itu adalah pribadi yang jaga keluarganya. Dia mau keluarganya aman. Walaupun mungkin prajurit orang Herodes itu datangnya besok atau lusa atau 3 hari lagi, tapi bagi Yusuf nggak bisa. Keluarga gue mesti aman, gue mesti jaga keluarga gue baik-baik. Ini salah satu orang pilihan Allah. Allah itu berkenan sama orang yang tulus hati. Kalau kita bisa tulus hati, sama aja kita merefleksikan akan ketulusan Allah. Allah mencintai dunia, Allah mencintai, mengasihi semua manusia. Itu tulus hati. Berarti karakter orang yang tulus hati itu sama dengan karakter Allah. Nggak heran kalau kata tulus hati itu tadi katanya apa? Dikaios dalam bahasa aslinya. Orang yang cara pikirnya, bertindaknya itu selaras dengan Allah. Karena itu saudara, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya kita memiliki ketulusan hati. Kalau bisa, bukan kalau bisa, seharusnya kita pun punya ketaatan seperti apa yang dimiliki oleh si Yusuf. Karena apa? Kalau kita bisa memiliki hal seperti itu, nggak heran kalau perkenanan Tuhan itu selalu turun atas kita. Kita bisa menjadi pribadi-pribadi pilihan Allah.
Itu nomor satu tentang Yusuf. Yang kedua kita bahas tentang Maria. Nas pembimbing tentang Maria saya ambil dari Lukas 1 ayat 38. Saya bacakan saja. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini kata-kata Maria, kata-kata yang nas yang kita baca ini merupakan jawaban Maria kepada malaikat. Malaikat waktu itu datang kepada Maria memberitahu bahwa Maria akan dipakai istilahnya dipakai oleh Tuhan untuk melayani dia, mengikuti rencana Tuhan membawa Yesus hadir dalam dunia, menjadi mama kandungnya Tuhan Yesus Kristus. Yang saya mau tanya di sini, waktu malaikat bilang, Maria, Tuhan akan memakai rahimmu untuk membawa Yesus Kristus dalam dunia. Kau akan mengandung karena Roh Kudus. Kira-kira Maria berpikir nggak untuk kedepannya seperti apa? Berpikir. Dia tiba-tiba hamil loh. Wanita yang nggak ada apa-apanya bisa hamil, itu risikonya gede. Memang kehamilan untuk seorang wanita itu adalah sesuatu yang boleh dibilang membanggakan ya. Dia bisa hamil, bisa punya anak. Pasti itu juga kerinduan seorang wanita kalau dia sudah bersuami. Tapi ini Lisna, kamu besok hamil ya. Hamilnya bukan mulai dari seminggu 2 minggu, besok langsung 5 bulan hamilnya. Nah, saya ngebayangin, mikir nggak? Ini Tuhan yang minta, tapi Lisna mikir nggak ke depannya? Mikirnya gimana? Yang di sebelah gue mesti mau nggak ya? Nomor 1 pasti itu. Pasti Maria ini mikir resiko ke depannya tuh gede loh. Bener nggak? Dia tiba-tiba hamil. Nomor 1 yang dia pikirin siapa? Yusuf. Yusuf mau terima nggak gua hamil? Pasti dia pikir gua selingkuh, padahal gua enggak sama sekali. Karena Allah punya rencana yang luar biasa dalam hidup dia. Itu nomor 1. Nomor 2, kalau gua hamil, gua ketahuan sama keluarga gua, kira-kira gimana? Dia nggak mungkin keluarganya nggak tega. Diusir mungkin. Lu keluar lu dari rumah, lu bikin malu, lu ngotorin keluarga lu. Itu nomor 2. Nomor 3 yang lebih sadis, kalau tetangga-tetangganya tahu, kira-kira gimana? Sopan amat gosip. Pasti marah. Dianggap ini wanita udah berzina. Dulu hukum berzina apa? Hukum Taurat untuk orang berzina, rajam. Mati. Mikir nggak kira-kira seperti itu? Mikir nggak Maria? Enggak. Kenapa? Karena nggak sempet ya kelihatannya begitu seperti ya. Gue belum mikirin panjang banget. Sedikit banyak pasti dia mikir. Resiko yang dia hadapi itu berat. Allah mempunyai rencana dalam hidup dia, tapi rencananya, tugasnya untuk Maria itu berat. Saya katakan itu berat. Sedikit banyak Maria pasti akan berpikir, aduh tiba-tiba gua hamil, apa ngomongan tetangga, apa kata papa mama, apa kata orang yang gua sayangi. Pasti itu kepikiran sama dia. Tapi kenapa dia jawab seperti ini? Aku ini hambamu, terjadilah seperti apa yang kau kehendaki. Karena Maria itu orang yang rendah hati.
orang yang rendah hati itu selalu mau menerima apa kata orang, apalagi ini apa kata Allah. Jujur ngomong, saat itu Maria bisa nggak menolak rencana Allah? Bisa nggak? Bisa, pasti bisa. Yakin bisa, karena Allah itu memberikan free will buat kita, kehendak bebas buat kita. Maria bisa putusin, wah enggak Tuhan, aduh berat, resikonya kelewat berat. Kalau cuma diputusin tunangan, mending mati dirajam Tuhan. Bisa, Maria bisa. Tapi kenapa? Dia tetap mau melakukan itu. Bahkan dia katakan, aku ini hamba-Mu, terjadilah menurut kehendak-Mu. Karena Maria orang yang rendah hati, dia menganggap dirinya, dia itu hamba Tuhan. Hamba bisa disamakan dengan budak, tapi bukan berarti budak orang yang kerja seperti gimana. Jadi dia siap menerima apa yang pemilik hidupnya tentukan pada dia. Dia terima, aku ini hamba-Mu. Dia orang yang rendah hati. Cuman orang yang rendah hati yang bisa menerima apa kata yang mempunyai hidup dia, apa kata orang. Tapi kalau Maria, orang yang tinggi hati, enggak gampang. Karena itu kelebihan Maria. Satu, dia rendah hati. Dua, dia taat sama perintah Tuhan. Walaupun ketaatan dia, itu dia harus bayar mahal. Benar gak? Dia taat sama perintah Tuhan, rencana Tuhan supaya dia hamil. Dia lebih mengasihi Tuhan, sekalipun resikonya begitu besar. Benar, resikonya gede. Pasti itu diperhitungkan sama Maria. Saya bilang begini, saya renungkan, berarti Maria itu seorang pemberani. Seorang pemberani, nyalinya gede. Walaupun dia pikir di depannya itu bahayanya seperti apa, tetap nyalinya lebih besar. Bahkan dalam perenungan saya mikir, Tuhan, jangan-jangan Tuhan ciptakan wanita itu nyalinya lebih gede dari lelaki. Benar nggak? Nyali perempuan lebih besar dari lelaki, benar nggak? Benar. Saya pikir-pikir, benar juga, jangan-jangan perempuan lebih berani dari lelaki. Soalnya media sekarang itu kan kita gampang melihat Instagram, melihat TikTok. Coba lihat, siapa yang berani maki-maki polisi? Emak-emak udah salah, mau ditilang, dijambak-jambak tuh polisi. Yang berani siapa? Emak-emak, perempuan. Siapa yang berani bawa motor kasih sen ke kiri, beloknya ke kanan? Mama bukan. Berarti mama hebat kan, berani. Coba lihat kalau ada anaknya berantem di SD sama-sama teman, yang keluar siapa? Emak. Berarti mama lebih gede nyalinya, lebih berani dari laki. Karena saya pun pernah mengalami hal itu. Dulu waktu saya pacaran sama istri saya yang udah jadi istri, awal pacaran, orang tua nggak setuju. Saya ngomong sama istri saya, papa mama kelihatan nggak setuju. Nanti kalau nggak setuju terus, gimana kita? Kita nggak bisa kawin kalau orang tua nggak setuju. Tahu jawaban istri saya apa? Kita kawin lagi. Saya dijawab begitu, saya yang bingung. Lu serius mau kawin lari? Serius, kita kawin lari aja. Mukanya serius. Dalam hati saya, lu berani kawin lari, gue nya yang gak berani. Wanita nyalinya lebih gede. Saya urut lagi ke belakang. Siapa yang pertama makan buah pengetahuan baik? Siapa? Kenapa Hawa berani makan itu buah pengetahuan baik dan jahat? Nyalinya lebih gede. Makanya saudara, jangan heran kalau kita jadi lelaki zaman-zaman sekarang, kita suka nemuin masalah gara-gara wanita. Karena wanita nyalinya besar. Enggak, itu cuman guyon. Cuman yang saya mau katakan di sini, itu salah satu kelebihan wanita.
Salah satu kelebihan Maria, selain dia rendah hati, dia taat sama perintah Tuhan. Dia taat waktu Tuhan kasih rencana yang begitu berisiko besar. Dia berani jalan. Dia berani jalan. Apa yang bisa kita ambil dari pribadi Maria? Hal apa? Apa yang saudara ingat dalam otak kita tentang pelajaran Maria? Jangan diingat cuma nyalinya gede aja, jadi keluar cari perkara. Maria itu orang yang rendah hati, sama seperti Yusuf. Dia taat dan dia berani bayar harga. Ketika Tuhan mengutus dia, ketika Tuhan minta dia untuk melayani, dia berani bayar harga. Waktu cepat banget. Yang nomor 3, kita belajar tentang para gembala. Para gembala, saya nats pembimbingnya saya ambil dari Lukas 2 ayat 15 sampai 18. Firman Tuhan katakan seperti ini. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lainnya, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka itu tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkan heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Pelajaran apa yang kita ambil dari para gembala ini? Nomor 1, para gembala, hal yang baik yang Allah lihat dari para gembala adalah para gembala itu punya respon yang baik atas perintah sukacita. Punya respon yang baik, respon yang cepat, fast respon. Karena apa? Begitu malaikat selesai memberitahukan para gembala yang lagi kumpul di situ bahwa ada bayi Yesus, ada putra Allah yang baru datang. Setelah selesai itu malaikat kembali. Lihat apa kata firman Tuhan. Para gembala itu langsung pergi ke Bethlehem. Saya ngebayangin itu beberapa orang gembala. Kita pergi lihat ya. Kita buktikan apa kata malaikat itu. Padahal para malaikat itu datang kepada para gembala waktu kapan? Waktu malam. Waktu malam itu waktu apa? Tidur, waktu istirahat. Gembala-gembala itu nggak bilang, aduh udah malam, malaikat baru datang. Besok pagi aja kita baru lihat itu ke Bethlehem, ke bayi Yesus. Nah, firman Tuhan katakan nggak seperti itu. Saat itu juga mereka mengajak teman-temannya pergi ke Bethlehem. Dengan arti kata apa? Dia fast respon. Dia langsung meresponi setiap berita sukacita. Dia nggak tunggu, aduh udah capek, udah malam, jadi waktunya istirahat, besok pagi aja tunggu terangan dikit. Enggak, langsung pergi melihat bayi Yesus sama Maria. Itu satu hal yang baik. Ketika dia mendengarkan kabar sukacita, kabar itu selalu dia buktikan, dia terima, dia respon, dia jawab dengan baik. Ini kelebihan para gembala. Itu lalu nomor 2, dikatakan di situ, waktu dia lihat bayi Yesus, dia cerita. Sampai orang-orang yang sekitar ada di situ terheran-heran. Nomor 2, berita sukacita itu selalu langsung disaksikan oleh para gembala kepada orang di sekelilingnya. Para gembala itu nggak perlu cari mimbar kayak saya bicara tentang Yesus Kristus. Saat dia melihat sukacita itu ada, saat dia melihat Yesus itu ada, saat dia melihat Yesus itu nyata, langsung dia saksikan kepada orang-orang di sekelilingnya. Ini hal yang cukup baik bagi Allah pada para gembala. Tapi selain itu, saya juga berpikir begini, pasti Allah punya maksud kenapa Allah datang memberitakan kepada para gembala. Ini maksud yang luar biasa. Pada zaman itu, para gembala itu termasuk adalah orang-orang yang gak diperhitungkan.
sama masyarakat yang ada, termasuk nggak diperhitungkan. Karena apa? Gembala itu boleh dibilang pekerjaan yang terakhir, yang di ujung. Jadi kalau kita cari pekerjaan umpama jadi petani apa tukang kebun, nggak ada yang mau kerja apa terima kita sebagai kerja. Kerjaan terakhir tuh ya gembala. Jadi gembala itu kerjaan yang orang lain udah nggak mau, dia baru jadi gembala. Dan jadi gembala itu kalau sekarang yang saya hitung dari kasta-kasta yang ada, itu termasuk kasta yang udah di ujung, yang paling rendah, paling kecil. Makanya para gembala itu kata-katanya, omongannya terkadang nggak dianggap sama orang-orang. Kalau ada pergi ke pengadilan, oh saksinya, oh gembala itu yang melihat kejadiannya, peristiwanya. Gembalanya diundang ke pengadilan, dudukin jadi saksi. Dia cerita tentang kesaksian yang dia lihat begini-begini. Itu kesaksiannya, omongannya nggak dianggap nggak ada. Itu gembala sampai seperti itu. Tapi kenapa Allah pilih gembala untuk orang yang pertama kali mendengarkan tentang kelahiran Yesus? Kenapa? Bisa nggak kalau Tuhan suruh malaikatnya pergi ke imam yang sana? Bisa nggak? Bisa nggak kalau Allah suruh malaikatnya pergi ke Raja Herodes, atau pergi ke pejabat sana, atau pergi ke orang pintar sana, kabarkan tentang kelahiran Yesus? Bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa Allah memberitakan malaikatnya kepada para gembala? Di sini Allah ingin menunjukkan bahwa nggak ada orang yang pintar sepintar apapun, nggak ada orang yang hebat sehebat apapun, atau orang kaya sekaya apapun bisa membanggakan dirinya. Allah bisa memakai siapa saja untuk rencananya, untuk melayani dia, termasuk orang yang nggak dianggap, seperti para gembala. Ini message yang paling penting di hari ini, bahwa kita jangan menjadi orang yang minder. Jangan kita berpikiran, saya lagi berumah tangga, kerjanya cuma masak aja, gimana saya bisa dipakai Tuhan, gimana untuk melayani Tuhan. Jangan kita berpikir, saya orang bodoh, nggak sekolah teologi ya, saya nggak bisa pintar, saya bukan orang pintar, nggak mungkin Tuhan pakai saya. Saya bukan orang hebat, aduh duit juga nggak ada, pas-pasan, nggak mungkin Tuhan pakai saya. No. Nah, siapapun kita, manusia biasa, Tuhan bisa pakai, sekalipun keberadaan kita seperti apa. Apakah Yusuf orang kaya? Bukan, orang biasa. Apakah Maria orang artis top? Istilahnya apa? Orang yang apa sih? Yang jadi bunga lah gitu. Orang terkenal, apa yang kalau di majalah keluar itu? Ya ampun, susah amat ngomongnya. Selebriti atau apa? Primadona. Maria seperti itu nggak? Sampai dibantuin sama jemaat. Maria seperti itu nggak? Enggak, perempuan biasa-biasa aja, nggak punya kelebihan apa-apa. Kelebihannya cuma dia rendah hati dan dia mau taat sama Tuhan. Dan dia berani bayar resiko. Kelebihan si Yusuf apa? Orang biasa-biasa aja, cuma hatinya tulus mewakili seperti ketulusan Allah. Dia juga taat sama Tuhan. Dia mau sayang keluarga, mau tanggung jawab sama keluarga. Itu yang dia. Sama seperti anak pilih gembala, nggak punya apa-apa, orang yang dibuang, tapi dia mau melayani Allah. Dia mau fast respon menerima kabar sukacita. Itu. Karena itu hari ini saya berpikir, saya mau khotbah apa ya? Kalau Natal pasti cerita tentang Yesus, cerita tentang gembala, cerita tentang Maria, tentang Yusuf. Cuma saya coba renungkan, kenapa Allah pilih Yusuf? Kenapa Pak Allah pilih Maria? Kenapa Pak Allah pilih para gembala? Rupanya di balik itu semua
ada nilai-nilai tersendiri. Dan saya berharap apa yang ada pada diri Yusuf, diri Maria, dan para gembala itu ada dalam diri kita. Tuhan pasti akan pakai kita untuk melayani Raja segala raja. Ada amin? Amin. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa. Sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa untuk nasihat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini, pada pagi ini. Pagi ini Bapak mengajarkan kepada kami mengapa Engkau memilih Yusuf, mengapa Engkau memilih Maria, mengapa Engkau memilih para gembala untuk menjadi pendamping akan kedatangan putra tunggal ke dalam dunia. Rupanya ada hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di mata Tuhan tentang pribadi-pribadi mereka. Dan kami belajar bahwa ketulusan hati itu sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Bahwa kerendahan hati adalah hal yang istimewa di mata Tuhan. Bahwa ketaatan akan setiap perkataan itu adalah sesuatu yang berharga bagimu. Terlebih dari itu, bahwa hati yang mau melayani, hati yang mau menerima setiap kebenaran ataupun perintah-Mu, itu adalah hati yang Tuhan sukai. Bapa dalam surga, kami semua adalah anak-anak-Mu. Kami semua adalah orang-orang percaya yang telah dimenangkan, yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Kami ingin kedapatan menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan menurut kacamata-Mu. Kami mau dipakai seperti Maria, seperti Yusuf, seperti para gembala untuk melanjutkan rencana-rencana-Mu atas dunia ini. Bentuklah kami, jadikanlah kami bejana seperti yang Kau ingini dalam hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, perdengarkan dan ingatkan selalu kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan di hari ini, supaya seluruh hidup kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Kau. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami menceraikan doa ini. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang adalah firman Tuhan hari ini, kedatangan Ibu Gembala dan seluruh Jemaat Alberta mengucapkan terima kasih atas pelayanan Om Wiwi. Tuhan Yesus memberkati beserta keluarga. Sekarang kita mau persiapkan persembahan. Saya undang Om Hendrik dan Ibu Surati. Kita mau dengan kasih untuk Ibu Tri berdoa persembahan. Kami bersyukur dan terima kasih buat waktu dan kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh kembali datang beribadah kepada-Mu. Terima kasih juga Tuhan buat kesempatan kami boleh kembali diberkati, menerima berkat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang memberkati firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu PDMI kata Elia. Biar firman yang disampaikan boleh menjadi berkat dan setiap kami boleh belajar Tuhan dan memahami akan keberadaan kami masing-masing, bahwa Tuhan bisa memakai siapapun untuk melayani dan untuk menyaksikan kebesaran cintanya Tuhan, kebesaran kasih-Nya. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu, memberkati Pak Wiwi dengan bonus khusus dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan saat ini juga kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Biar Engkau yang memberkati persembahan yang akan kami berikan ini, dan setiap kami dapat memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapak, memberkati juga kedua kolektan yang melayani pada hari ini dengan berkat yang khusus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
Maria Telurien untuk membacakan warta sepekan. Shalom. Apakah di antara jemaat ada yang baru pertama kali hadir pada pagi ini? Semua jemaat yang setia. Keluarga besar GB Aberta mengucapkan terima kasih kepada PDM Wiwi Karta Elia yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanannya. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Untuk jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita pukul 10 pagi. Untuk Selasa tanggal 25 November 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Damai Prasetyo. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GB Aberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya bagi jemaat Aberta saja, kita dapat mengajak keluarga, tetangga, teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu sore pukul 18 dalam komunitas Aberta Youth Team. Hari Sabtu tanggal 29 November, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Gayus Nawastu. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan 30 November 2025 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Junaidi Salim. Diharapkan pada orang tua dapat membawa anak-anaknya pada saat beribadah supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Komsel Pemuda Aberta diadakan pada hari Minggu depan tanggal 30 November pukul 11 siang. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Paulus Sutejo. Keluarga besar GB Aberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Leli Maria Uria tanggal 24 November. Tidak hadir ya. Kemudian kepada Ibu Li Hongyo tanggal 29 November. Kepada Diaken Santi disampaikan untuk Mama. Diharapkan pada orang tua dapat membawa anak-anaknya untuk ikut memeriahkan Natal Aberta Kids pada hari Minggu 7 November pukul 7 Desember pukul 10.30. Jadi untuk Natal anak sekolah minggu tanggal 7 Desember pukul 10.30 di kelas lantai 1. Kemudian untuk kaum muda untuk Natal Aberta Youth Team pada hari Sabtu 13 Desember 2025 pukul 6 sore. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Lukas Andreas. Untuk outing EYT tanggal 14 Desember 2025, river rafting biaya 100.000. Sudah disubsidi, include tiket, transportasi, snack, makan siang. Kumpul di gereja setelah ibadah raya jam 11. Segera mendaftarkan diri kepada Saudara Aldo dan Saudari Amel. Ini yang gede-gede boleh ikut. Oh boleh. Oh, jadi jadi ini bukan untuk EYT aja ya. Jadi yang merasa tertantang mau ikut raftingan, ini di mana nih, Sukabumi ya? Di Bogor. Oh di Cisadane. Bogor. Di Sungai Cisadane. Sungai Cisadane. Ya, boleh ikut ya yang perempuan pemberani tadi. Boleh daftar sama saya.
Dan nyarinya gede ya. Oke, kemudian untuk jemaat wanita diundang hadir dalam kebaktian Natal WBI Kaum Wanita Aberta pada hari Selasa 16 Desember 2025 dan akan dilayani firman-Nya disampaikan oleh Pendeta Roditus Mangun Saputro. Seluruh jemaat diundang untuk hadir dalam kebaktian umum Natal tanggal 21 Desember dan pukul 10 pagi. Ini sudah diingatkan bahwa Natal kita pukul 10 pagi, bukan pukul 8 seperti ibadah raya seperti biasanya, tapi pukul 10 pagi, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Hendy Kasidi. Terima kasih kepada Ibu Helen Francis yang telah mempersembahkan dana diakonia sebesar Rp1.200.000. Untuk dana Natal, kami mengucapkan terima kasih kepada saudari Teti Waruwul yang telah mempersembahkan sebesar Rp200.000. Bapak Rindu telah mempersembahkan dana Natal Rp200.000 dan saudara Alif Rp200.000. GB Aberta mengadakan seperti yang kita sudah tahu bahwa kita membutuhkan dana sebesar Rp15 juta untuk kebaktian Natal umum dan ibadah kebaktian awal tahun. Jangan lupa juga kita tetap mempersatukan hati kita, doa bersama pukul 21. Dimanapun kita berada, mari kita luangkan waktu sejenak agar pemulihan terjadi bagi gereja kita dan NKRI. Juga jangan bosan-bosan untuk mengajak dan mengingatkan keluarga saudara untuk beribadah di gereja kita. Dan kita tetap mengikuti kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group. Untuk yang berulang tahun di bulan November, mungkin dapat maju ke depan untuk ada hadiah kenang-kenangan. Bapak Rindu hadir ya, dipersilakan. Kemudian Pak Sugi ada di atas ya, Pak Sugi. Kemudian yang lain tidak hadir. Mungkin Oma Li Hongyo bisa diwakilkan, boleh diwakilkan ya. Ibu Melinda, ya ada Ibu Melinda juga yang ulang tahun di bulan November. Kami persilakan untuk maju ke depan. Atau kalau yang tidak bisa maju nggak apa-apa, berdiri di tempat saja. Ya. Ya, yang sudah maju Bapak Rindu ya tidak apa-apa. Ibu Gembala akan memberi kenang-kenangan dokumenter. 3, 2, 1. Ya, tepuk tangan. Tiga, dua, satu. Salam berpemohon ya. Kalau sudah tidak ada, kita akan mengakhiri ibadah raya kita. Saya undang seluruh jemaat untuk berdiri. Kita akan menaikkan doa Yabes. Berkati aku
pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk datang ke rumah-Mu yang kudus Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan satu persatu, dari ujung depan sampai ujung belakang. Engkau selalu memberkati kami. Kami dapat menaikkan pujian kami Tuhan, nyanyian kami, dan kami percaya Tuhan, itu adalah dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi Yusuf, Maria, dan para gembala di masa kini ini Tuhan. Biarlah karakter mereka yang baik ada di dalam menjadi karakter kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau memberkati kami ya Tuhan, dengan segala keberadaan kami Tuhan. Engkau pakai kami dengan keberadaan kami Tuhan, dan kami percaya biarlah segala yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu, menjadi kami pribadi-pribadi yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan. Ya Bapa, kami akan menyambut kelahiran Engkau, dan kami percaya kelahiran Engkau akan membawa hal yang perubahan yang luar biasa, membuat kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Sekali lagi ya Bapa, kami serahkan PDM Wiwikarta ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kesehatan ya Tuhan, Engkau memberkati kerinduan ya Tuhan, Engkau memberkati apa yang dicita-citakan ya Tuhan. Dan dimanapun beliau Engkau utus, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk Ibu Gembala kami yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan damai sejahtera untuk Ibu Gembala kami. Engkau memberikan hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan, untuk mengayomi kami semua, domba-dombanya di Aberta Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kedua anaknya, kedua mantunya, serta cucu-cucunya Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan sekali lagi seluruh jemaat Aberta ke dalam tangan-Mu. Engkau yang tahu apa yang menjadi dalam kehidupan seluruh jemaat Aberta Tuhan. Mungkin sekarang ada yang sedang terbaring sakit ya Tuhan. Turunlah belas kasihan Engkau kepada jemaat Aberta yang sedang tidak sehat Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Pur yang sedang flu ya Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, Ibu Pur pasti sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Ya Bapak, kami juga mengucap syukur untuk jemaat yang berulang tahun di bulan November ini ya Tuhan. Engkau telah tambahkan 1 umur lagi. Kami percaya Tuhan, panjang umur, kesehatan, semua Engkau telah berikan kepada jemaat Aberta yang berulang tahun. Untuk Ibu Leli ya Tuhan yang akan berulang tahun tanggal 24 November. Juga untuk Oma Hong Tuhan yang akan berulang tahun pada tanggal 29 November. Terima kasih kepada seluruh jemaat ya Tuhan, ya pada hari ini yang telah hadir untuk saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu bagaimana keadaan bangsa dan negara kami. Engkau berikan roh yang takut kepada pemimpin-pemimpin kami Tuhan, baik dari presiden, wakil presiden, seluruh jajaran menteri, juga untuk pemerintahan daerah Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Turunlah belas kasihan Engkau kepada bangsa kami ya Tuhan. Engkau tahu bangsa kami menjadi bangsa yang yang Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa kami ini ya Tuhan.
Kami percaya Engkau yang telah memberkati ibadah kami ini, dan kami akan berpisah satu dengan lain. Engkau hantarkan kami ke tempat tujuan kami tanpa kurang satu apapun, Tuhan. Ya Tuhan, kami akan menerima berkat yang daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami satukan hati kami. Kami berdoa untuk anakmu Ibu Wirinio, Tuhan, yang sekarang sedang terbaring di rumah sakit RSPAD. Kau yang tahu keberadaannya, Kau juga yang mengenal dia, Tuhan. Itu sebabnya kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan, turun atasnya, Tuhan. Kau berikan dia kesembuhan dengan urapan-Mu, Tuhan. Kau jamah dia di dalam nama Yesus. Dan Tuhan pakai setiap dokter yang merawatnya. Kau berikan sabar juga para suster untuk merawatnya, Tuhan. Bahkan Kau satukan keluarganya untuk mau merawat Ibu Wirinio ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau tidak pernah jauh dan tidak pernah meninggalkan Ibu Wirinio. Saat ini juga kami percaya, Tuhan, jamah Anggur sudah terjadi atas Ibu Wirinio, Tuhan. Mujizat boleh kami lihat, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan Ibu Wirinio ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin.